Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Velovi Zulfania Mayu dengan NIM 055014250013 dari Program Studi Arsitektur Universitas Negeri Gorontalo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebelumnya terima kasih untuk Bapak telah meluangkan waktu untuk diwawancarai oleh saya. Baik, langsung ke pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama, apa peran Bapak dalam proyek ini dan bagaimana tanggung jawab Bapak dalam pelaksanaan proyek ini dari awal hingga akhir? Oke, baik. Saya di situ sebagai site manager. Sebelumnya itu saya masuk bulan kedua. Nah, bulan pertama itu diganti karena ada miskomunikasi. Jadi saya peran di situ menggantikan site manager yang sebelumnya. Nah, terus saya di situ mengawal pekerjaan sesuai apa yang dari Megacuan. Megacuan merupakan franchise, jadi kami bikin sesuai apa yang sudah ada desain sebelumnya. Jadi saya peran saya di situ mengawal gambar sesuai apa yang sudah direncanakan di pekerjaan yang dilaksanakan di Danau Toba tersebut. Oke, baik. Pertanyaan yang selanjutnya, bisakah Bapak menjelaskan apa konsep utama yang mendasari desain bangunan yang Bapak kerjakan dan apa pertimbangan penting yang mempengaruhi keputusan desain tersebut? Oke, untuk desainnya jadi konsep. Jadi kemarin ada beberapa gambar yang tidak ada di gambar, tapi ada namanya pengawas lapangannya Gacuan datang ke Gorontalo. Jadi dia minta itu ada beberapa yang ditambahkan dari di gambar. Jadi seperti bunga plafon yang ada bunga-bunganya itu di gambar ada 14, jadi kita bikin 12 karena rumbai-rumbai yang datang itu agak besar-besar. Jadi kemarin itu kita komunikasi desain itu menyesuaikan apa pekerjaan di lapangan. Jadi kita berkomunikasi tentang bagaimana desain Gorontalo itu tidak berbeda jauh dari apa yang sudah direncanakan. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses perancangan dilakukan dan seperti apa koordinasi teknis yang terjalin dengan klien, kontraktor maupun pihak lain selama proses berlangsung? Oke, baik. Jadi klien di situ ibaratnya pihak Gacuan, terus kontraktor itu pihak kedua. Nah, saya disitu sebagai site manager dari pengawas lapangannya. Jadi kita berkoordinasi untuk agar material dan schedule itu sesuai yang sudah ditentukan oleh Gacuan. Akan tetapi ada beberapa hal yang menjadi hambatan seperti material yang tidak ada di Gorontalo, jadi kita kirim dari Makassar. Terus cuaca, jadi kemarin juga cuaca itu sering terkendala karena hujan, jadi terus beberapa juga tukang nih, jadi terkendala tukang. Jadi tukang kita bagi di Gacuan Dallas, sekarang Gacuan yang Wartaboni. Nah itu keterbatasan sehingga pekerjaan itu agak sedikit kita terhalang. Oke, baik. Untuk pertanyaan keempat, apa tantangan yang paling menonjol selama proses mendesain dan pelaksanaan? Serta bagaimana strategi Bapak dalam menyelesaikan tantangan tersebut? Oke, pertanyaan bagus. Jadi tantangan yang ada di Gacuan itu keramik ya. Jadi keramik itu hanya diproduksi untuk Gacuan, jadi tidak diproduksi untuk tempat lain. Jadi bagaimana caranya saya dan teman-teman itu agar keramik yang sudah dikirim pas atau tidak kurang di Gacuan. Jadi kami sebelum memasang kami hitung dan kami ukur agar keramik itu tidak kurang, sehingga kalau misalnya kurang kita menunggu kiriman, tapi kiriman itu dari Surabaya. Jadi kita sebelum memasang, alhamdulillah kemarin tuh keramiknya itu pas karena kita sudah ukur sebelum kita pasang. Baik. Untuk pertanyaan terakhir, menurut Bapak apa hal penting yang perlu disiapkan oleh mahasiswa arsitektur seperti saya mungkin dan teman-teman untuk dapat menjadi arsitek yang profesional, dan nasihat apa yang ingin Bapak sampaikan kepada kami? Oke, mungkin nasihat untuk kalian dan teman-teman itu tetap up to date dengan skill-skill yang sudah kakak-kakak senior kalian ketahui, seperti Revit, Archicad atau maupun aplikasi rendering, agar skill dari UNB itu tidak ketinggalan jauh dari beberapa universitas di Jawa. Jadi agar nanti kalian lulus itu skill kalian itu sama dengan alumni-alumni nanti di universitas. Baik, terima kasih Bapak untuk waktu luangnya.
Pada kesempatan kali ini, saya berterima kasih kepada Kak Mario Husain selaku arsitek dari bangunan Ibra Studio yang telah meluangkan waktu untuk saya wawancarai. Oke. Baik, untuk Kak Mario, mohon untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Mario Husain, akrab disapa Mario. Saya lulusan Teknik Arsitektur Universitas Negeri Gorontalo 2019. Sekarang saya bekerja sebagai junior arsitek di salah satu biro arsitektur namanya Divom, yang prinsipalnya itu Mas Mande Austriono. Kurang lebih seperti itu. Oke. Baik, bisa lanjut ke pertanyaannya. Baik, untuk pertama-tama, saya ingin mengetahui apa peran kakak dalam proses perancangan hingga pembangunan Ibra Studio. Baik, mungkin kalau ceritanya, jadi dulu itu saya bagian dari Ibra Studio. Jadi dulu saya berpartner sama ownernya Ibra Studio, namanya Iswan Rauf, itu pemilik Ibra Studio, by the way. Jadi dia mengajak saya untuk berpartner di situ sebagai freelancer arsitek, tanda kutip ya. Karena sejujurnya saya sebenarnya belum bisa dikatakan sebagai arsitek, karena arsitek itu jalannya tuh panjang, bukan cuma setelah lulus dari S1 terus jadi arsitek, sebenarnya masih panjang gitu. Kalau di kesehatan itu kan biasa, kalau keperawatan ada apa namanya, Baners. Pernah dengar kan Baners? Nah, arsitek juga ada, namanya itu PPARS. Jadi sebenarnya masih panjang. Makanya saya rada kurang bagaimana kalau mau bilang kalau saya so arsitek. Jadi kayak saya ini masih masih di bawah lah. Oke, Baik, baik. terus peran saya dulu, jadi karena dulu berpartner, akhirnya di dikasih kesempatan lah mendesain kantor dari Ibra Studio. Itu berlandas karena, jadi dulu tuh kita tuh udah mulai terima klien sebenarnya. Kebiasaannya ketika ada klien, kita tuh meetingnya di kafe, selalu meeting di kafe. Terus kalau mau by design itu KKV. Jadi kayak orang itu berpikir kurang efisien karena orang tiap mau ketemu itu harus KKV, KKV, KKV. Akhirnya kepikiran lah buat kantor dulu. Nah, kebetulan kayak Iswan kemarin ada tanah lebih, buatlah kantor tersebut di Bra Studio, yang dimana saya selaku desainernya, arsiteknya. eh Kurang lebih cerita singkatnya seperti itu. Jadi peran saya adalah saya sebagai desainer arsitektural ya di situ. Jadi saya ngedesain gubahannya, bentuknya, terus gimana pembagiannya, bangunannya itu kan, itu kalau mau dilihat ada dua bangunan. Ya. Eh, ini mau dijelaskan satu kali atau dari pertanyaan ada? Oh, bisa bisa. Lanjut Untuk lanjut. Hmm, bentuknya, eh, hmm. saya ingin tahu apa yang mendasari ide desain sehingga Kak Ah, Mario mendesain bangunan itu seperti itu. Gitu. oke. Jadi balik ke yang tadi. Awalnya Ya, persoalannya adalah kita tuh tidak ada tempat meeting, satu. Kedua, tempat tim mau berkumpul tidak ada. Akhirnya pada saat itu kepikiran lah, ketika mau buat gubahan ini kan awal banget, biasanya kalau ketika mendesain kan kita buat gubahan. Saya kepikirannya dua 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 masa akhirnya. Satu yang peruntukannya buat meeting, dan sisi seberangnya lagi buat tim supaya tidak mengganggu satu sama lain. Jadi ketika ada klien datang, kan tidak mau mengganggu area privasi kita ketika kita bekerja, kan tidak enak kalau baribut ada bekerja terus tiba-tiba ada klien mau datang. Nah, kira kepikiran begitu, buat dua yang dimana di tengah itu dipotong oleh selasar, itu tuh sebagai gap juga, jadi supaya jelas lah pemisah antara ini ruang publik kliennya dan ini ruang private untuk saya sama Kak Iswan dan teman-teman lain lah.
Ya. Ide awalnya seperti itu. Kemudian kalau dilihat dari bangunannya, itu sebenarnya ada yang agak-agak agak nyeleneh ya. Orang kalau bilang itu agak-agak aneh karena bangunannya itu awalnya kotak sebenarnya. Ide awalnya itu kotak. Kenapa kotak? Itu preferensi saya aja. Jadi kalau mau dilihat desain-desain saya cenderung itu kotak atau segitiga. Saya tuh suka bentuk-bentuk yang sederhana, kotak segitiga. Nah, pada saat itu kepikirannya kotak. Buat aja dua kotak karena simple. Terus satu menghemat budget juga karena nggak tidak banyak apa ya, bentuk-bentuk yang aneh-aneh. Nah, kita buat dua. Kepikiran lagi gara-gara itu adalah kantor arsitek. Niatnya kan itu biro-biro arsitek lah, konsultan arsitek. Saya mau coba buat yang agak aneh supaya ketika klien datang dia ngeh kalau ini ternyata oh ini kantor arsitek sudah pasti soalnya DP bangunan saya so aneh begitu. Akhirnya yang awalnya cuma kotak dua sejajar, saya coba buat kasih twist sadiki. Jadi dapat twist itu saya coba angkat di sekitar 45 derajat lah miring begitu. Sehingga mempertegas bahwa ini itu bangunan biro arsitek loh. Makanya itu beda begitu. Dan kenapa saya taruh di sisi kanan itu kan kalau mau dilihat dari depan kan itu di sisi kanan. Kenapa? Karena satu, kebetulan di bagian kanan itu adalah kantor buat kita bekerja. Jadi pikiran saya karena orang arsitek yang mau bekerja di situ, yang saya mau kasih aneh itu yang tempat orang bekerja, yang klien yang kotak aja yang biasa. Itu satu. Yang kedua sebenarnya kalau mau diperhatikan sisi kanan itu barat sebenarnya. Jadi kenapa saya angkat supaya ngeblok bangunan yang ketika ada klien datang. Jadi matahari itu mau tablok dengan bangunan yang tamiring itu. Kalau 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 sempat lihat bangunannya, kurang lebih seperti itu. Ide konsep awalnya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, kan Kak bilang bangunannya dibikin aneh sedikit ya. Nah, Betul. terus gimana caranya Kak melakukan koordinasi dengan orang-orang yang membuat bangunan tersebut, kayak kontraktor atau Hmm, pihak-pihak lainnya, sehingga terciptanya bangunan seperti itu, gitu loh. Adakah? jadi ada pasti. Jadi kalau kalau tiap proyek itu pasti tidak bakal lepas dari koordinasi dengan tim lain ya, ahli lain. Jadi saya selaku Ya. arsitek kebetulan Kak Iswan itu yang pemilik Ibra Studio, kebetulan beliau backgroundnya sipil. Jadi enak sebenarnya ketika saya mau desain yang aneh-aneh, Kak Iswan itu cenderung mengiyakan karena dia itu percaya aja. Dan saya selaku arsitek, apalagi waktu itu saya kan masih baru, itu 2000, itu bangunannya baru 2025 lah jadi 2025 awal awal tahun. Saya baru lulus 2023. Jadi sebenarnya pengalaman saya juga masih minim. Ketika bertemu sama Kak Iswan yang sipil, kekhawatiran saya untuk takut mendesain yang aneh-aneh hilang akhirnya. Jadi makanya saya berani aja ketika buat bentuk yang aneh-aneh. Dan bagaimana koordinasinya sebenarnya dengan saya sama Kak Iswan saja di kantor itu sebenarnya udah apa ya, koordinasi itu sudah tercipta sebenarnya. Karena ketika saya mendesain saya konfirmasi Kak Iswan bisa tidak buat begini. Ketika Kak Iswan selaku orang sipil bilang tidak bisa, saya pasti tidak berani juga karena kan kita di arsitektur kan belajarnya kurang sebenarnya kalau soal struktur. Ada, cuma kurang terhadap kekuatan bangunan. Nanti itu bangunan ketika kena angin bagaimana. Apalagi kalau itu dilihat kan itu bangunan sebenarnya material itu banyak menggunakan atap spandek sebenarnya. Nah, atap spandek itu takutnya ketika kena angin terbang sebenarnya. Nah, itu takutnya. Dan struktur di situ itu cuma pakai baja ringan. Nah, kekhawatiran saya sebenarnya angin. Takutnya angin gimana gimana. Tapi ketika Kak Iswan bilang oke ndak apa-apa ya sudah saya mah selaku arsitek ndak apa-apa juga. Pokoknya Oh selama orang iya. sipil bilang ndak apa-apa saya ndak apa-apa juga. Nah, selain tim sipil juga sebenarnya ada tim-tim lain. Misalkan kalau kalau konteksnya bangunan itu ya. Kalau bangunan yang lebih gede sebenarnya ada konsultan listrik, ada konsultan air. Itu kalau bangunan yang skalanya mungkin lebih besar. Cuma kan itu kan kecil kan. Jadi yang di situ tuh Iya. sebenarnya saya Kak Iswan, tukang sama ada juga listrik sebenarnya. Ada namanya Om Bahar. Dia kebetulan uh, pernah bekerja di PLN. Jadi
terkait listrik dan lain sebagainya, saya sebagai arsitek sebenarnya yang penting DP kabel itu bersih, tidak mudah lihat dari bangunan. Cuma itu sih sebenarnya. Itu karena peran Hmm, kita sebagai arsitek ya estetika sebenarnya. Bentukan yang penting iya. bagus. Itu kurang lebih. Oke. Jadi Kak melakukan koordinasi dengan Komison ya? Cara berkomunikasinya lewat face to face atau mungkin kayak yang lain melewat apa? Lewat Excel gitu. Oke. eh kalau kalau kemarin Komunikasi. konteksnya karena saya Kak Iswan baku bawa terus. Jadi orang itu baku bawa terus. Jadi ketika ada desain yang saya mau propose, misal Kak Iswan saya mau buat begini ya. Ya cara mengkomunikasikannya gambar sebenarnya ngedesain karena kita sebagai arsitek ya kasih visual nih Kak Iswan. Saya mau buat begini begini begini. Misal bangunannya itu miring atau Kak Iswan ini saya mau bikin bangunan miring, bisa ndak? Nah dia lihat gambar. Di sisi lain saya sebenarnya bertanya juga. Jadi Kak Iswan ketika bangunan saya buat kayak gini, strukturnya nanti bagaimana? Nah Kak Iswan juga kasih masukan ke saya. Ini harusnya gini 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 gini. Jadi komunikasinya seperti itu sebenarnya. Saya buat gambar, Kak Iswan coret-coret biasanya. Ini nggak bisa, ini nggak bisa. Tapi ketika dia bilang nggak bisa, saya juga kadang mengcounter juga. Ah ini bisa kalau dibuat seperti ini. Misal ini tahan ke sini, tahan ke sini, tahan ke sini. Pokoknya selama Kak Iswan bilang bisa, saya juga bisa pasti. Intinya cara Baik. komunikasinya berasa lewat lewat gambar sih kemarin. Nah, ya. Harus seperti itu. Eh, baik untuk yang terakhir selaku penutup proses Mm-mm. wawancara kali ini, sesi wawancara kita kali ini, eh, apa nasihat Kak sebagai mahasiswa arsitektur yang bahkan sudah merancang beberapa bangunan, banyak bangunan, kepada kami mahasiswa yang baru belajar untuk dapat memahami dunia profesional di bidang arsitektur. Ya. Baik, saya mencoba diplomatis ya. Ah, pertama, kalau memang mau jadi arsitek, saya selalu bilang ke adik-adik tingkat, bukan saya selalu bilang, saya selalu bertanya sebenarnya, benar-benar mau jadi arsitek tidak? Karena kalau dari niatnya saja tidak, karena biasa begini, mereka masuk arsitek karena misal jurusan kedua misalkan, paham nggak? Jadi sebenarnya dia tuh Ya. ambil ambil informatika misalkan, pilihan keduanya Ya. arsitek. Nah akhirnya yang seperti itu biasa endingnya itu putus akhirnya, bukan putus, belok akhirnya. Yang harusnya dia jadi arsitek, ujung-ujungnya belok. Eh, s- Hmm. Masalah atau tidak, salah atau benar, sebenarnya tidak ada yang salah dan benar. Cuma menurut saya, ketika banyak waktu yang udah dihabiskan, kan itu belajar kan panjang sebenarnya, 4 tahun. Buang-buang waktu menurut saya ketika ketika 4 tahun atau bahkan orang yang tidak niat di arsitek ya biasa sampai 6 tahun mungkin 7 tahun dan ujungnya mereka coba bayangin 7 tahun dorong kuliah keluar belok akhirnya ke 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 profesi yang lain. Saya tidak mempermasalahkan sebenarnya, cuma menurut saya sayang aja. Jadi coba tanya ke diri sendiri mau serius tidak mau jadi arsitek karena saya sampai di titik ini juga eh, ada hal yang harus saya korbankan, misalkan tugas sih wajib sebenarnya. Cuma saya bersungguh-sungguh ketika ketika ada tugas itu saya cari tahu. Biasanya yang saya lihat mahasiswa itu ketika dapat tugas, mereka malah ini oknum sebenarnya cenderung joki. Joki itu menurut saya gimana? Salah, tentu saya salah. Itu salah satu. Kedua, buang-buang duit. Dia mau coba bayangin dia ngeluarin duit tapi dia tidak dapat apa-apa. Kan ketika ada tugas sebenarnya
fungsi tugas itu adalah biar kita itu berpikir sebenarnya dapat ilmu. Nah, ketika ketika kita joki ke orang lain, kita dapat apa? Tidak dapat apa-apa kan. Nah, jadi saran saya ketika ada tugas-tugas coba pahami. Terus eh di luar arsitektur, di luar perkuliahan sebenarnya masih banyak di dunia kerja itu luas sekali. Apa yang diajarkan dosen di kampus itu sebenarnya sekian seper berapa persen gitu dari sebenarnya. Bahkan saya sampai sekarang pun masih belajar di titik sekarang pun masih belajar. Banyak hal-hal ketika misal contoh ketemu klien itu kan gak diajarin sama dosen biasanya. Ketika kita negosiasi sama klien misal atau cara kita mendelivery apa yang kita mau, misal kita menjelaskan ini desain kita begini. Tapi kan kalau komunikasi kita kurang, biasanya klien juga tidak paham. Akhirnya ujung-ujungnya klien juga tidak suka. Nah, hal-hal yang begitu itu tuh sebenarnya non arsitektur sebenarnya. Itu tuh apa ya? Saya bilang soft skill. Nah, soft skill, cara komunikasi, cara ini dan lain-lain. Nah, itu tuh tidak diajarkan. Jadi itu kayaknya PR juga buat mahasiswa. Selain selain tugas-tugas tadi ya. Kalau itu menurut saya wajib lah. Kuliah arsitektur tapi tidak tahu ilmu arsitektur kan kayak kurang sekali. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Eh, Mungkin itu saja Terima dari kasih. sesi wawancara kali ini. Terima kasih untuk Kak Mario telah meluangkan waktu untuk saya, serta memberikan penjelasan dan wawasan yang cukup wah buat saya. Hmm, Eh, Semoga ilmu dan pengalaman yang dibagikan pada hari ini dapat menjadi bekal buat kami sebagai mahasiswa yang baru. Ya. amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada. Oke, Terima kasih. terima kasih.